Hai semuanya, ketemu lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin akan membahas novel tentang perjalanan Xiao Xiao anak Xiaoyan dan Muchen. Oh iya, Mimin ingatin lagi ya bahwa cerita ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai ya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Ketika Xiaolin merasa bahwa dia diselamatkan, ada suara keras di luar. Pasti seseorang menghancurkan pintu dengan sekop. Gerbang yang telah dibakar dan dihancurkan pada saat ini tiba-tiba pecah setelah beberapa kali. Dan dengan pecahnya gerbang, banjir dalam ruang yang lebat meledak dan mengalir keluar. Diperkirakan bahwa dua orang yang menghancurkan pintu tidak menyangka bahwa ada kolam air di dalamnya. Banjir bergegas keluar dan Xiaolin juga dikirim keluar dengan arus. Pada saat ini api di luar telah banyak padam dan air telah dipenuhi dengan asap yang tebal. Xiaolin telah dikirim keluar gerbang. Dia berbaring di tanah bahkan tanpa kekuatan untuk menggerakkan jari-jarinya. Dia telah lapar selama berhari-hari dan gas pertempuran di tubuhnya telah habis yang merupakan ujung jalan. Saat berbalik, dua orang yang menghancurkan pintu itu satu besar dan satu kecil. Dan mereka sebenarnya adalah dua kenalan. Yang besar adalah gorila yang pernah dilihat di padang rumput sebelumnya. Xiaolin adalah yang paling takut pada orang seperti ini. Karena orang seperti ini sangat berotot sehingga dia memeras otak. Selama dia melakukan sedikit trik, dia membuatnya tetap patuh. Namun itu membuat Xiaolin merasa tidak enak. Bukankah ini tiga bersaudara dari keluarga Yang? Mengapa mereka ada di sini? Ucap Xiaolin di dalam hatinya. Seketika kedua orang itu menatap Xiaolin. Pada saat ini penampilan Xiaolin seharusnya tidak terlalu tampan. Dia direndam dalam bunga putih di sekujur tubuhnya seperti hantu air. Gorila yang tidak berotak itu memukul dadanya dan berkata dengan marah. Tidakkah kau mengatakan bahwa ada harta karun di dalamnya? Di mana itu? Lihatlah. Hanya ada hantu air sekecil itu dan lelaki tua itu basah kuyup oleh air bau. Ucap Yang Gongji menatap Xiaolin dengan tatapan jijik. Xiaolin yang tidak bisa bergerak tidak punya pilihan selain melakukan hal lain. Pada saat ini, satu-satunya senjatanya adalah mulutnya. Dia berinisiatif untuk berkata, Yang Gongji, apa kabar? Kenapa aku tidak melihat saudaramu yang lain? Ucap Xiaolin. Gorila yang terbesar terkejut dan berkata kepada Yang Gongji, Kakak, bocah ini mengenali kita. Aku sering berpergian dari semua lapisan masyarakat. Entah itu di lembah orang mati atau Yan Protos kuno. Aku telah mendengar tentang prestise tiga bersaudara dari keluarga Yang. Semua orang mengatakan bahwa gorila yang tidak terkalahkan. Dan orang bijak Yang Gongji tidak tertandingi. Hari ini ketika aku melihatnya, itu ternyata benar. Ucap Xiaolin terus berkata. Mendengar kata-kata ini, Yang gorila mulai tertawa. Dan wajahnya sedikit tersipu. Apakah orang benar-benar mengatakan itu tentang kita? Hahaha, itu terlalu sopan. Setelah beberapa saat tawa Yang gorila berhenti tiba-tiba. Apa? Yan Protos kuno? Apakah kau pernah pergi ke Yan Protos kuno? Ucap Yang gorila dengan terkejut. Itu benar, aku berasal dari Yan Protos kuno. Ucap Xiaolin mengangguk sambil tersenyum. Aku sering mendengar bahwa ada gorila di antara tiga bersaudara dari keluarga Yang. Gorila ini memiliki banyak teman di Yan Protos kuno. Aku tidak tahu apakah Anda dapat mengenalinya. Ucap Xiaolin. Aku gorila. Ucap Yang gorila berkata dengan linglung. Apakah kau tahu tetua nihilistik dari klan Protos kuno? Ucap Xiaolin bertanya. Yang gorila hampir berlutut di tanah dengan kaki lembut. Tentu saja, aku pernah mendengar bahwa dia datang ke lembah orang mati. Dan tidak ada seorang pun di lembah orang mati yang menjadi lawannya. Aku memiliki persahabatan tertentu dengan tetua menelan nihilistik. Ucap Xiaolin berkata. Adik laki-laki, apakah benar yang kau katakan? Tunggu, aku tidak menguncimu hari ini. Kau tidak bisa menyalahkanku. Ucap Yang gorila yang saat ini benar-benar panik. Hah? Sebelumnya kau menatapku dengan jijik. Ucap Xiaolin mengangkat wajahnya saat berkata. Pada saat ini Yang gorila tiba-tiba berlutut di tanah. Aku salah. Tolong jangan beritahu tetua nihilistik. Ketika Xiaolin sedang bersenang-senang dengan Yang gorila, Yang Gongji di sampingnya tiba-tiba mendengus dingin. Bangun! Mendengar kata-kata Yang Gongji, tiba-tiba wajah Yang gorila berubah menjadi suram. Jika kau tidak mengikutiku,
Kau tidak akan tahu bahwa jika kau dijual, mungkin kau akan membantu orang lain menghitung uang. Yang gorila dimarahi dan langsung berkata dengan marah, "Apa yang kau bicarakan?" Ucap yang gorila dengan nada yang marah. "Lihatlah, anak laki-laki ini paling banyak berusia remaja. Ketika putra nihilistik tidak memenuhi syarat, bagaimana dia bisa menjadi temannya?" Ucap yang Gongji berkata dengan dingin. Tapi apa yang dia katakan sebelumnya benar. Ucap yang gorila berkata dengan patuh. "Hei, dia jelas menjebakmu. Jika itu adalah teman nihilistik, bagaimana dia akan terjebak di tempat sialan ini?" Ucap yang Gongji dengan tatapan yang serius. Mungkin dia baru saja dikurung oleh 7 gadis nalan." Ucap yang gorila masih keras kepala. Kedua kamar ini digunakan untuk menyembunyikan harta karun. Bagaimana Nonaki bisa mengunci orang di sini? Bocah ini pasti menyelinap masuk sendiri. Dan dia pasti tahu ramuan mana yang tersembunyi. Jadi aku bilang dia pasti tahu ramuan mana yang tersembunyi. Ucap yang Gongji terus berkata. "Begitukah? Dasar bajingan. Dia membodohiku dengan sangat keras. Aku akan mengajarinya pelajaran hari ini." Ucap yang gorila tiba-tiba menyadari. "Hah? Siapa yang menetapkan bahwa ruang harta karun tidak dapat diketahui oleh orang lain?" Ucap Shaolin berkata dengan tergesa-gesa. "Hahaha, kau benar. Telapak tanganku bisa digunakan untuk menyentuh bokong gadis kecil itu atau menampar orang lain." Ucap yang gorila bertepuk tangan dan berkata, "Saudara yang benar. Kau lihat, kau hampir seusia dengan penatua menelan nihilistik. Aku memang jauh berbeda darinya. Tapi apakah aku tidak bisa menjadi temannya?" Ucap Shaolin sambil tersenyum saat berkata. Ya, ucap Yang Gongji. Yang Gongji sangat marah sehingga dia ingin memuntahkan darah. Pada saat ini dia maju dan menarik gorila yang ke belakang. Benar-benar ada orang di dunia yang masih anak-anak berusia 40-an dan 50-an. Kau pasti bodoh. Ucap Yang Gongji memandang Shaolin sambil mencibir. "Kemarilah, dan aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Setelah membacanya, kau akan tahu segalanya." Ucap Shaolin tiba-tiba berkata. Yang Gongji memandang Shaolin yang basah kuyup dan secara bertahap mendekati beberapa langkah. Pada saat ini, Shaolin mencoba yang terbaik untuk merentangkan telapak tangannya. Ada gumpalan api ilahi. Tentu saja api ilahi ini bukan asalnya, tapi hanya salah satu dari wisma yang diberikan kepadanya oleh burung king. Tetapi gumpalan api ilahi ini sudah cukup untuk membuktikan hal ini. Bagaimanapun juga, menelan nihilistik mempunyai gumpalan api ilahi. Luar biasa, itu api ilahi. Dia benar-benar teman senior. Ucap Yang gorila. Apakah kau percaya sekarang? Ucap Shaolin memandang Yang Gongji sambil tersenyum. Pada saat ini Yang Gongji tampak malu dan mundur 2 langkah dengan ketakutan besar. Dan kemudian berkata dengan ragu-ragu. "Penatua Yin Wutunyan, bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Meskipun orang baik tidak hidup lama, keluarga lamanya hidup dengan sangat baik. Bahkan lebih baik setelah membunuh orang di seluruh lembah." Ucap Shaolin. Mendengar ini, Yang Gongji mau tidak mau mengingat pencapaian mengerikan menelan nihilistik di lembah orang mati pada tahun-tahun itu. Itu benar-benar kelahiran dewa iblis dan dibunuh di seluruh dunia. Dia pergi ke Yan Protos kuno untuk menikmati kebahagiaan. Secara alami dia akan berumur panjang dan tidak akan keluar untuk menderita. Ucap Yang Gongji dengan enggan saat tersenyum. Mungkinkah itu? Ucap Shaolin. Yang Gongji tiba-tiba berdiri terbalik. Shaolin melanjutkan. Ini bukan hanya peradangan menelan nihilistik, tetapi juga api iblis Jinglan, peradangan jantung jatuh dan sebagainya. Jika mereka tidak datang ke sini, beraninya aku mengambil resiko. Mendengar nama-nama gemuruh di mulut Shaolin, kedua bersaudara itu menggigil ketakutan. Setelah menakuti keduanya sebelumnya, Shaolin mulai bertanya, "Kenapa kalian datang ke sini?" Yang gorila yang tidak terlalu pintar mulai menjawab, "2 saudara laki-lakiku diundang oleh ular hijau Zenjun. Tujuannya adalah untuk mencari harta keluarga Nalan. Tetapi aku tidak menyangka bahwa saudara perempuan ke-7 Nalan telah menyelinap pergi sebelumnya dan mengambil banyak harta." "Apa? Dia menyelinap pergi?" Ucap Shaolin terkejut. Itu tidak benar. Tetapi aku tidak menyangka bahwa orang lain telah menyelinap pergi sebelumnya dan mengambil banyak harta. "Apa katamu? Orang lain keluar dan mengambil harta?" Ucap Shaolin terkejut. Itu benar.
Dia menyelinap pergi dan mengambil semua yang bisa dia ambil. Ucap Yang Gongji menghela nafas. Selain itu, dia memposting catatan di gerbang yang mengatakan bahwa orang yang ceroboh itu sudah mati. Sekarang Shaolin telah menebak alasan mengapa Nona Qi pergi. Itu pasti insiden jendela timur. Pihak lain memiliki sejumlah besar orang. Adapun Yan Faisue dan Yao Jiaqi sama-sama berpikir bahwa Shaolin telah menyelinap pergi. Dan mereka bertiga keluar bersama. Nona Qi menolak untuk mengatakan bahwa dia terkunci di dalamnya. Ini adalah keinginannya membiarkan dirinya mati. Memikirkan hal ini, Shaolin tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Kakak ketujuh Nalan sialan, siapa di antara kalian yang menyalakan api? Aku akan membalasnya. Mendengar nama-nama gemuruh di mulut Shaolin, kedua bersaudara itu menggigil ketakutan. Setelah menakuti keduanya sebelumnya, Shaolin mulai bertanya, "Kenapa kau datang ke sini?" Yang Gongji yang tidak terlalu pintar mulai berkata. Shaolin memandang Yang Gongji. "Bagaimana denganmu? Apakah kau mau pergi atau tidak?" Aku ini," ucap Yang Gongji. Shaolin tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa jika kau tidak pergi. Pada saat itu aku akan memberitahu tetua menelan nihilistik bahwa kau tidak ingin melihatnya. Dan aku tidak akan memberinya wajah. Siapa bilang aku tidak akan pergi? Aku pasti akan pergi," ucap Yang Gongji berkata dengan tergesa-gesa. Kemudian Yang Gongji menendang Yang Gorila. "Apa yang masih kau lakukan? Ayo kita pergi." Dengan itu mereka berdua benar-benar berjalan keluar dari manor itu bersama Shaolin dan berjalan ke kejauhan. Sepanjang jalan, mereka bertiga benar-benar minum anggur dan makan sayuran. Shaolin bersenang-senang. Mereka berdua menghormatinya dan melayaninya dengan nyaman. Lambat laun, Shaolin juga menemukan bahwa dia sepertinya tidak mabuk. Tidak peduli berapa banyak dia minum, dia tidak mabuk dan bahkan kultivasinya perlahan membaik. Mungkin dia menelan terlalu banyak obat mujarab terakhir kali. Atau kali ini dia mengalami hidup dan mati. Kultivasi Shaolin akan mencapai kaisar pertarungan bintang 6. Mungkin dia menelan terlalu banyak obat mujarab terakhir kali. Setelah mereka pergi, sebuah kota muncul di depan mereka. Yang Gongji memperkenalkan bahwa ini adalah Yan Yunpas. Shaolin melihat dan siap untuk memasukinya. Pada saat ini ada banyak orang yang saling bertemu. Orang-orang ini secara alami mengenal 3 saudara terkenal dari keluarga Yang, terutama karakter kejam Yang Gongji. Mereka hanya bertanya-tanya mengapa Yang Gongji yang biasanya makan orang, taat kepada seorang anak kecil. Berjalan di depan, Shaolin menemukan bahwa dia tidak tahu kapan dia mengikuti banyak orang. Tetapi orang-orang ini tidak bermaksud menyinggung sama sekali dan terlihat hormat. Dia tidak peduli. Dia memasuki Yan Yunpas dan menemukan sebuah penginapan. Shaolin duduk dan berkata, sepertinya minum anggur saat ini akan terasa nyaman. Seketika Yang Gongji menyeduh anggur Shaolin dan berkata sambil tersenyum, "Waktu berlalu." Singkat cerita, setelah makan lengkap di sini, Shaolin mulai berjalan ke depan lagi. Dia berjalan langsung keluar dari celah Yan Yun dan berjalan menuju barat daya. Dia tidak pernah menanyakan arah. Dia hanya berjalan ke depan seolah-olah ada peta di benaknya. Sepanjang jalan, Shaolin membawa mereka berdua melalui beberapa kota berturut-turut. Dan Yang Gongji tidak berani bertanya sampai gunung terakhir muncul di depan ketiga orang itu. Melihat gunung yang menjulang tinggi ini, Yang Gongji terkejut. Ini adalah Gunung Qiansu. Gunung Qiansu adalah tempat terkenal di lembah orang mati. Ada sebuah sekte di puncak gunung yang disebut Sekte Qiansu. Di antara mereka, para murid terutama menggunakan pedang. Dan Suzerain adalah master kendo yang merupakan yang terbaik di dunia dan memiliki reputasi besar. Bahkan Yang bersaudara tidak ingin menginjakkan kaki di tempat ini. Jika bukan karena pencegahan Shaolin, mereka akan kembali ke istana. Ini milik daerah barat daya Lembah Mati. Fitur terbesar dari daerah ini adalah makmur dan makan makanan pedas. Dan wanita yang tumbuh di tanah ini selalu putih dan lembut. Setelah hari ini, Yang Gongji dan keduanya masih patuh pada Shaolin. Di kaki Gunung Qiansu ada sebuah kota bernama Songcheng. Pada saat ini Shaolin membawa 2 orang ke kota ini. Shaolin bisa mengetahui jalan di sepanjang jalan. Dan tentu saja itu tidak dapat dipisahkan dari peta harta karun milik Yan Faisue. Memasuki kota, ada beberapa jepit rambut hitam dan sanggul tinggi di jalan dari waktu ke waktu.
Tao yang berdiri dan memakai pedang lewat. Pedang di pinggang mereka tipis dan panjang, dan ekspresi mereka bahkan lebih sombong. Sepertinya mereka sama sekali tidak melihat orang lain. Tetapi dari waktu ke waktu, mereka melihat orang lain dengan mata tajam. Mereka seperti berjalan di sekitar kota dan wajah mereka sangat kental. Jangan pikirkan itu. Orang-orang ini pasti antek-antek Qian Shuzong. Mereka memakai jubah Tao bersatu dan melakukan pemeriksaan silang. Shaolin tidak peduli tentang itu. Lagi pula, mereka berada di wilayah orang lain. Ketika Shaolin kembali ke penginapan, sebuah meja hidangan enak menunggunya. Meskipun Yang Gongji dan Yang Gorila lapar, mereka tidak berani memindahkan sesumpit mereka. Mereka tidak berani memindahkan sumpit mereka. Sampai Shaolin masuk, dia melihat bahwa mereka berdua sangat pintar. Dia mengambil sumpitnya dan tersenyum. Kalian berdua benar-benar lebih jujur daripada gadis besar itu. Tidak mudah untuk datang ke Gunung Qiansu. Apakah kau akan pergi jalan-jalan? Aku masih ingin berkeliaran. Tapi kami berdua memiliki reputasi yang buruk. Selain itu, ini juga batas Gunung Qiansu. Jika terlalu flamboyan, orang-orang tua pasti akan menyambut kami dengan baik. Ucap Yang Gongji sambil tersenyum pahit. Apakah orang-orang kuno yang mempraktikkan dewa dan hantu itu begitu kuat? Tanya Shaolin. Mendengar kata-kata itu, jantung Yang Gorila berdebar sangat kencang. Itu tidak benar. Pedang mereka sepertinya memiliki hidung. Terakhir kali, mereka mengejarku untuk menusukku. Dan aku masih memiliki bekas luka di bokongku. Sudahlah. Mari kita tidak membicarakannya. Mari kita minum dan makan sayuran. Hayo keponakan kecil, aku akan memberimu minum. Ucap Yang Gongji. Mereka bertiga berbicara tentang langit dan minum anggur sebagai teman. Butuh waktu lama untuk memiliki cukup anggur dan makanan. Pada saat ini, Shaolin melihat gunung di luar jendela dan berkata, apakah cara lama Gunung Qiansu ini benar-benar begitu kuat? Bahkan kalian berdua tidak berani membuat masalah di sini. Jadi aku Shaolin harus melihat dengan baik. Apakah kau selalu ingin pergi ke Gunung Qiansu? Tanya Yang Gongji. Aku akan membawa kalian berdua untuk membuka matamu. Tetapi karena kalian berdua tidak berani muncul, aku hanya bisa pergi ke pertemuan sendirian. Ucap Shaolin. Apa? Kau selalu pergi? Lalu kapan kau akan pergi? Ucap Yang Gongji bahkan lebih terkejut. Besok pagi, ucap Shaolin dengan singkat. Kalau begitu, aku takut rencana lamamu akan berubah. Ucap Yang Gongji menggelengkan kepalanya. Kenapa? Ucap Shaolin dengan bingung. Pada saat ini Yang Gongji tiba-tiba berdiri. Dengan suara yang tajam dan mengerikan, dia berkata, dasar kau bajingan kecil, kenapa kau tidak mengenal dirimu sendiri? Mendengar kata-kata ini, Shaolin tiba-tiba tertegun. Orang ini mengembalikan namamu di detik terakhir. Dan di detik ini, dia menambahkan dirinya dengan kata bajingan. Dia menepuk meja dan berdiri karena marah. Kamu, tanpa menyelesaikan kata-katanya, tubuh Shaolin tiba-tiba jatuh ke tanah. Sekarang kau tahu kenapa bukan? Ucap Yang Gongji berkata dengan kasar. Sial, kau meracuni anggurnya. Ucap Shaolin dengan lemah. Yang Gorila yang selalu tidak berotak tertawa saat berkata, hahaha, agar tidak membuatmu ragu, kami juga minum teko anggur yang sama denganmu. Tetapi kami telah mengambil penawarnya. Aku tidak menyangka itu. Sial, kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Ucap Shaolin menunjuk ke pihak lain. Apakah menurutmu kedua saudara laki-lakiku pergi ke Manor Nalan untuk eliksir? Ucap Yang Gongji berkata dengan keras. Mendengar kata-kata ini, Shaolin langsung mengerutkan keningnya. Kami berdua mencarimu. Sekarang setelah peta harta karun dihancurkan, hanya ada satu orang di dunia yang tahu di mana tempat harta karun itu berada. Sejak ular hijau Zenjun diusir, dia memberitahu saudara laki-laki kami bahwa ketika saudara laki-laki kami tiba, saudari perempuan ketujuh Nalan telah pergi lebih awal. Kami bertiga melihat sekeliling dan tidak menemukanmu. Jadi kami membakar manor itu dalam kemarahan. Tetapi tanpa diduga, kami menemukanmu. Ucap Yang Gongji. Lalu mengapa hanya kalian berdua yang tersisa? Tanya Shaolin sambil menggertakkan giginya. Aku tahu bahwa kau bajingan kecil memiliki banyak trik. Jika kau dipaksa untuk berbicara tentang harta karun itu, kau pasti akan berbicara omong kosong. Ucap Yang Gongji. Pada saat itu bukankah saudara kita akan menemanimu berkeliling? Mungkin kapan kita akan diplot olehmu?
Jadi kami sengaja berpura-pura bodoh. Karena saudara laki-lakiku tahu bahwa tempat pertama yang ingin kau tuju setelah pemulihan adalah tanah harta karun. Jadi kami melakukan perangkap ini untuk membodohimu, ucap yang gorila. Sial, apakah kau yang merencanakan jebakan ini? Tanya Shaolin. Hahaha, kau tidak menyangka bahwa itu aku bukan? Ucap yang gorila berkata dengan bangga. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.